Oi semuanya, ada update lagi untuk Warnet Live alias Warnet Simulator di versi 2.7. Nah, di update ini banyak hal-hal baru, terutama yang kalian sering banget request, yaitu bisa ganti nama warnet. Yeay! Ini salah satu request yang udah dari dulu ada, dan sekarang kita bisa ganti nama dengan akses aplikasi ganti nama warnet. Eits, tapi sebelum ada aplikasinya, kalian mesti beli dulu di aplikasi PCOP. Nah, jadi ada aplikasi baru untuk upgrade PCOP kalian. Jadi mulai sekarang semua PCOP itu kayak gini, kentang dan cupu banget ya kelihatannya ya. Nah, makanya kita bisa upgrade untuk memperbagus dan mengupgrade PCOP ini hanya untuk visual ya. Jadi kita kalau upgrade itu nggak ada efek-efek ke LP atau ke SP atau ke billing kalian, cuman visual. Tapi juga ada satu lagi sih, yaitu mempercepat durasi kalian masuk ke dalam warnet. Jadi transisinya sekarang makin lama ya. Makanya semakin kita upgrade PC kita di Warnet OP ini bakal menjadi lebih cepat transisi durasinya. Oke, jadi kita bisa upgrade semua part PC nih, dari meja, kursi, mouse, keyboard, dan juga CPU kalian. Mungkin kedepannya akan ada upgrade-upgrade lainnya ya, tetapi sementara ini dulu aja. Oke, gue udah beli dan sekarang ada aplikasi ganti nama warnet. Dan kita bisa buka dan kita bisa ketik nama warnet kalian apa. Lalu kalian tinggal klik button ini dan keluar. Voila, warnet kalian menjadi nama yang kalian tulis. Mantap lah, dengan begini kalian bisa ganti nama warnet kalian sesuai kesukaan kalian. Misalnya ganti jadi warnet Andi, warnet Napos, warnet Majek, dan lain-lain. Jadi silakan hias nama warnet kalian. Ini gue kasih tips sedikit nih. Jadi teks ini tuh ngikutin HTML. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu HTML, intinya itu dipakai buat bikin website. Nah, di sini kalian bisa ketik apapun ini, BR seperti ini, dan kalian akan ke enter teksnya. Nah, ini bisa diterapin di dalam nama warnet kita. Jadi kalian bisa ketik warnet BR Vian dan hasilnya akan atas bawah. Jadi silakan kalian rename warnet kalian sesuai kesukaan kalian, tapi jangan pakai kata-kata kasar ya. Lanjut lagi, sekarang kalau kita ke tengah map makin banyak NPC. Pertama ada bocil SMP dan ada 2 toko stand. Kita lihat yang toko pertama dulu ya. Dia menjual gold decorations. Nah, di video kemarin kan gue bilang sekarang tuh warnet kita akan tema gold ya kan. Dan makanya gue tambahin dekorasi-dekorasi versi goldnya. Dari ada tanaman, kipas, kemudian patung Bombi yang versi emas. Oh iya, toko ini nggak buka selamanya, jadi dia bakal buka dari pagi sampai sore aja. Kemudian malam hari dia bakal pulang ke keluarganya. Oh no. Aduh, nungguin dia kan agak lama ya. Tenang aja, sekarang kita bisa lempar item baru yaitu gold clock ke dalam wishing well. Dan setengah hari akan berlalu. Mantap, dengan begini kalau kalian lagi nunggu dari misalnya jam 6 pagi, kalian bisa ubah langsung jadi jam 6 sore. Jadi silakan kalian belanja item-item gold di toko 2 ini. Lanjut, kita coba lihat si bocil SMP nih. Nah, kalau kalian perhatiin ada tanda seru kan di atas, dan tanda serunya agak beda ya kan warnanya. Jadi sekarang game Warnet Live itu ada perbedaan tipe interaction. Jadi ada yang warna merah, itu yang kalian udah kenal. Nah, merah ini dipakai buat main quest. Kemudian ada tanda seru yang warna kuning, nah ini buat side quest. Misalnya buat unlock shaman, emak, satpam, dan lain-lain. Dan terakhir ada interaction yang warna biru. Nah, ini artinya bukan quest utama, alias ini tuh kayak optional lah kalau kalian mau lakuin atau enggak. Misalnya kayak bermain basket. Oke, kita balik lagi yuk ke bocil SMP ini. Jadi dia minta kita absenin teman kelasnya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menerima pelanggan bocil SMP. Jadi ceritanya mereka datang ke warnet, terus komputer kita bisa otomatis absenin. Nah, sifat side quest ini santai lah, seperti kayak emak, seperti kayak shaman. Jadi kalian main seperti biasa aja. Anggap aja ini kayak achievements untuk menandakan kalian berapa lama main game ini. Jadi kalau kalian bisa dapetin ini secara asli dan kerja keras, artinya kalian supporter Warnet Live yang sejati. Jadi selain bocil SMP, juga ada side quest Kapten UFO, di mana kita perlu catat penumpang dia. Alias ya kita harus menerima pelanggan alien. Kemudian juga ada NPC CEO, di mana kita perlu bantu nyari partner bisnisnya, alias ya menandakan Sultan Gold. Nah, penasaran kan kalau kita selesai side questnya gimana? Hadiahnya yang kalian akan dapat itu super keren dan mantap, yaitu gambar
Study Tour. Jadi total kalian bisa mendapatkan 9 gambar atas penghargaan kalian. 3 dari bocil SMP, 3 dari CEO, dan 3 dari UFO. Pertama itu ada 3 foto study tour bocil SMP, kemudian ada 3 foto orang kaya membuka cabang bisnisnya, dan 3 foto terakhir ini adalah UFO dan alien. Jadi anggap aja ini purely untuk achievement ya, karena kalian telah main lama, tidak ada pengaruh ke dalam game atau story-nya. Mantap dah, gue mau coba kelarin quest yang UFO nih. Kita coba bikin satu warnetnya alien semua. Tapi makin lama makin repot ya kalau banyak warnet. Apalagi accept satu-satu kan ribet banget. Makanya gue bikin fitur baru, dan fitur ini salah satu fitur yang kalian request nonstop, yaitu tambah istri. Hah? Udah lama lu gak nongol, sekali nongol langsung ngomong yang ngigo. Tambah istri dong. Guys, game ini nggak mungkin gue tambahin istri sih, karena kita sebagai player belum tentu suka cewek. Karena kalian si player itu adalah kalian si pemain yang asli. Jadi ini bisa aja tangan cowok, tangan cewek, tangan Bigfoot, tangan alien campur manusia. Intinya player ini mencerminkan kalian yang sebenarnya. Jadi mungkin aja kalian, misalkan yang main cewek, kalian maunya suami gitu. Nanti makin lama gamenya jadi kayak game dating simulator kan. Jadi gue nggak mungkin nambahin fitur istri ya guys. Duh, jadi kemana-mana kan ngomongnya. Balik ke topik ya. Sekarang gamenya ada button accept all. Yeay, jadi sekarang kalian bisa accept billing dengan klik button accept all. Tapi sebelum itu kalian perlu upgrade PC OP kalian. Ini juga bisa diakses di tablet, tapi ya upgrade itu terpisah ya. Jadi sekarang kalian bisa klik button accept all untuk menerima semua pelanggan. Next, beberapa collider di dalam game itu diatur lagi karena kadang ada yang suka nyangkut, terutama di kuburan nih. Jadi sekarang collider di kuburan diperbarui dan juga dihantui. Wah loh. Dan juga sekarang special token itu bisa spawn di kota baru. Mantap. Dengan begini kalian keliling-keliling bisa juga sambil ngumpulin special token. By the way, Busway, banyak yang komplain kalau SP itu sulit didapat karena mesti keliling kota. Makanya kalian kalau udah kumpulin jangan langsung main gacha yang dapetin lukisan ataupun gacha harta karun dong. Kalian bikin dulu warnet kalian penuh dengan PC-PC alien. Oke? Apalagi ini udah diluasin warnetnya. Lanjut lagi, ada beberapa tweak seperti gold reward dari alien kaya ini diperbanyak dan dipermudah. Jadi kalian sekarang bisa dapetinnya lebih mudah dan lebih banyak nih. Kemudian ada beberapa harga yang gue atur lagi dan dibedain antara PC dan mobile. Karena kalau mobile itu gue bikinnya jauh lebih mudah dapat duitnya dibanding PC. Makanya harganya sedikit diatur. Dan sekarang kalau kalian masuk ke dalam game, main menunya berubah. Backgroundnya sudah berubah. Sekarang ada kuburan dan ada Sultan Gold yang lagi main PC. Dan tentunya terus dijaga oleh satpam dari Bombi. Next juga ada judul Warnet Live di title ini. Dan ini menandakan kalau gamenya sudah officially ngomongnya Warnet Live, oke? Tapi kalau kalian mau sebutnya Warnet Simulator juga nggak apa-apa kok. Dan juga gue ganti logo gamenya menjadi ini. Jadi ada musuh chapter 1 Magic dan ada pahlawan chapter 2 Napos. Kira-kira kalau chapter 3 siapa ya? Coba kalian komen di bawah kira-kira siapa pemain utama di chapter 3. Gue kasih clue juga nih kalau ini ya karakter yang harusnya kalian udah tahu. Dan nanti di dalam chapter 3 ada karakter-karakter lama yang bakal muncul lagi. Jadi sabar ya, chapter 3 itu story-nya udah diselesain, tinggal kita bikin ke dalam game. Jadi next week mulai story chapter 3. By the way, Busway lagi, kalau video ini nyampe 40.000 likes, maka gue bakal bikin toko baru untuk dapetin dekorasi-dekorasi horor. Banyak banget dari kalian tuh request ini, terutama dengan adanya tengkorak di dalam game, kalian tuh pengen bikin temanya tema horor. Makanya gue bakal tambahin dekorasi-dekorasi horor kalau nyampe 40.000 likes. Yeay. Ngomong-ngomong dekorasi horor, kan kalian bisa dapetin tengkorak dari Witch ya kan? Nah, gue udah tambahin beberapa easter eggs baru dan item baru di dalam racikan Witch seperti golden tengkorak. Nah, gimana cara raciknya? Itu kalian coba tebak-tebak sendiri ya. Nanti hari Senin gue bakal bikin video khusus tentang semua easter eggs di dalam game yang kalian udah ketemu dan juga yang kalian belum ketemu. Ternyata banyak juga yang belum kalian tahu. Jadi ditunggu ya videonya. Oke deh, itu aja dari gue. Silahkan kalian update dan main versi terbaru Warnet Live. Klik video ini kalau kalian mau tahu tentang racikan Witch yang dulu ya. Bye-bye semuanya.